Luasnya pergaulan yang dibangun oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari telah meneguhkan dirinya sebagai sosok pemersatu dan berpengaruh di kalangan umat Islam dunia. Pada tahun 1924, ketika pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan pemurnian akidah, pembersihan tradisi dan situs-situs bersejarah, maka atas prakarsa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang disetujui oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, dibentuklah Komite Hijaz untuk memprotes langkah-langkah politik Raja Muhammad bin Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi yang didukung oleh kelompok Wahabi dan Inggris yang dinilai telah merugikan sejarah umat Islam. Pada waktu itu situasi di semenanjung Arabia ya, secara keseluruhan itu kekuatan-kekuatan Eropa bermain ya kan. Otaknya kan Inggris juga sebenarnya itu. Dan berapa ini bunuhnya berapa luar biasa itu. Dan juga Islam yang diajarkan, Islam yang sangat monolitik tuh. Dan anti sejarah sebenarnya. Anti peninggalan sejarahnya. Itu kan suatu rejim yang menurut saya sangat dangkal begitu. Saya menyebut ortodoksi Islam Nusantara itu kan terdiri dari tiga. Yang pertama adalah kalamnya Asy'ari, kemudian fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya tasawuf Al-Ghazali. Jadi tiga. Sementara paham Wahabi berbeda. Boleh disebut kalamnya itu kalam Salafi Wahabi, ya kan? Mungkin dekat-dekat juga ke Khariji. Kemudian fikihnya Hanbali, dan kemudian yang ketiga tidak ada, tasawuf tidak ada. Karena memang tasawuf ditolak oleh Wahabi karena dianggap itu penuh dengan bid'ah khurafat. Ya. Jadi saya kira Komite Hijaz dalam konteks itu sangat penting, merupakan satu momen historis dalam menjamin keberlangsungan tradisi Islam Indonesia. Sebagai tindak lanjut Komite Hijaz dalam membendung paham kelompok Wahabi dan membentengi tradisi umat Islam di Nusantara, maka pada tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama atau NU didirikan di Surabaya. Maka sebagai cikal bakalnya, beliau taswir afkar, mencari format berpikir yang pas untuk umat Islam Indonesia, Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang santri. Organisasi yang dibentuk dari tiga unsur organisasi sebelumnya, yaitu Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan Taswirul Afkar. Dan yang pasti beliau itu seorang organisator, karena beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama untuk menyatukan gerakan para ulama, itu sebagai ya gerakan ulama, harakatul ulama, ya, himayati wa islahil ummah, dalam menjaga dan memperbaiki umat. Lalu para pendiri NU itu berpikir, ini kalau ditanzim, ditata dalam suatu organisasi, alangkah lebih sangkil dan mangkusnya khidmah ini. Nah, Sayyidina Ali ngendika, yang batil saja bisa mengalahkan yang hak kalau yang batil ditata dengan rapi dan yang batal tidak. Maka lalu jamaah yang sama di mana-mana ini diwadahi jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Tahun 26 itu Kiai Hasyim Asy'ari bersedia menjadi Rais NU dan oleh Kiai Wahab diberi jabatan Rais Akbar. NU lahir tahun 26 itu adalah menstrukturkan yang kultural. Karena itu ada semacam gap antara wadah dan isinya. Wadahnya modern, isinya tradisional. Lahirnya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari dukungan banyak kiai dan ulama di Nusantara. Menurut Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta, dalam pidatonya selaku Rois Am PBNU, sebagaimana ditulis dalam majalah Bangkit, pada tahun 1912, setelah Persyarikatan Muhammadiyah didirikan, ada 3 kiai yang sowan kepada Hadratus Syekh di pesantren Tebu Ireng untuk melaporkan hal itu dan memohon kepada Hadratus Syekh agar mendirikan wadah bagi para kiai, ulama, dan umat
dalam memperjuangkan kokohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah air. Ketiga kiai yang sowan kepada Hadratus Syekh itu adalah Kiai Haji Imam Wonokromo Yogyakarta, Kiai Haji Dalharwatu Congol Muntilan, dan Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Tapi bapak saya, ibunya orang Palembang, bapaknya orang Surabaya. Mbah saya dari Pasar Turi. Dan sekolahnya di Pesantren Gempirang. Jadi kalau dikasih kartu anggota NU lagi, Pak. Sudah menjadi warga NU.